Konnichiwa, hajimemashite, Shaharuru to moshimasu. 3年生のイペベインパーダ大学生です。今回はこの動画の中で統合論と意味論について発表させていただきたいと思います。じゃあ始めましょう。まずはsintaksis no imi desu. Sintaksis sendiri merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang struktur dan unsur-unsur pembentukannya. Objek garapan sintaksis meliputi unsur terkecil yaitu frase, klausa, dan kalimat serta wacana. Dalam bahasa Jepang, jenis kalimat digolongkan menjadi dua macam kelompok besar, yaitu berdasarkan struktur atau yang disebut kouzojo dan yang berdasarkan makna disebut imijo. Kemudian kita lanjut ke slide kedua, ada jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Jenis kalimat berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang tidak memiliki unsur predikat disebut dokuritsu gobung atau kalimat minor, dan yang memiliki unsur predikat disebut jutsu gobung, kalimat berpredikat. Kalimat yang termasuk dokuritsu gobung ada dua macam, yaitu yang menggunakan kata seru atau yang disebut kandoshi, dan yang menggunakan nomina yang disebut meishi. Ciri kalimat kandoshi tidak dapat diperluas atau ditambahkan keterangan yang lainnya, sedangkan jika kalimat predikat atau jutsu gobung dapat diperluas. Kalimat berpredikat atau jutsu gobung dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tambung, kalimat tunggal, dan fukubung, kalimat majemuk atau kompleks. Ciri kalimat tambung adalah kalimat yang hanya memiliki satu informasi dan satu klausa, sedangkan fukubung terdiri dari dua klausa atau lebih dan mempunyai klausa pertama yang disebut shusetsu atau induk kalimat dan klausa tambahan juzoku atau anak kalimat. Kemudian di slide berikutnya ada jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Kalimat berdasarkan maknanya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu dari segi isi atau disebut imiteki naiyo, dan dari segi fungsi dentasuki teki kino. Imiteki naiyo atau kalimat dari segi isi terdiri dari kalimat yang menyatakan keadaan atau jotai bung, dan kalimat yang menyatakan aktivitas atau kejadian disebut ugoki no bung. Kalimat ini menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan aspek, sedangkan kalimat yang menyatakan keadaan atau ugoki no bung aspeknya tidak jelas, dan dua kalimat tersebut dibedakan berdasarkan kala atau tense. Kalimat yang berdasarkan pada fungsinya terdiri dari hataraki kake no bung, kalimat perintah, yaitu kalimat yang berfungsi menyampaikan keinginan kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Contohnya kalimat perintah dalam bahasa Jepang yaitu meirei. Ada kalimat larangan yaitu kinshi, dan permohonan yaitu irai, dan ajakan atau dalam bahasa Jepang kangyu. Kemudian ada ishi atau gambo nobung, yaitu kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan si pembicara, bukan untuk ditunjukkan pada orang lain, melainkan hanya kepada diri sendiri. Contohnya itu kalimat maksud atau hasrat, atau dalam bahasa Jepang ishi, keinginan atau kibo, dan gambo harapan. Kemudian ada nobetate nobung, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada lawan bicara, yang di dalamnya terdiri dari kalimat deklaratif gensho, byonshabung. Kalimat ini berisi informasi baru, dan kalimat pernyataan yaitu handang nobung. Kalimat ini berisi suatu keputusan atau kepastian. Kemudian lanjut kita bergeser kepada bab 2, ada unsur dan pola kalimat. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, itu unsur kalimat, dan yang kedua itu ada kategori gramatikal dalam predikat, dan yang ketiga itu ada diatesis. Kita lanjut ke pengertian unsur kalimat sendiri. Kalimat itu sendiri terbentuk dari perpaduan beberapa jenis kata
atau hinshi yang disusun berdasarkan aturan gramatikalnya. Pada umumnya, jenis kata pembentukan kalimat terdiri dari meishi, nomina, doushi yaitu verba, dan adjektiva yaitu keiyoshi dan fukushi atau kata keterangan, dan kandoshi kata seru. Unsur kalimat dalam bahasa Jepang secara garis besarnya terdiri dari subjek atau shugo dan predikat atau jutsugo, objek atau taishugo, keterangan jokyogo, sedangkan modifikator yaitu shushokugo, dan yang terakhir ada konjungsi setsuzokugo. Kemudian di slide berikutnya ada kategori gramatikal dalam predikat. Yang pertama itu ada tingkat kehalusan dan bentuk positif, negatif. Komunikasi dalam situasi formal atau terhadap lawan bicara yang kedudukannya lebih tinggi atau pada orang yang dianggap belum akrab biasanya digunakan kalimat bentuk halus atau dalam bahasa Jepang disebut teineikei. Tetapi orang yang dianggap sederajat dan dianggap sudah akrab biasanya digunakan kalimat bentuk biasa atau tidak halus, futsukei. Kemudian ada lagi yang terakhir itu diatesis. Nah, diatesis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diatesis aktif dan pasif. Dalam bahasa Jepang, diatesis aktif disebut nodotai, sedangkan diatesis pasif disebut jodotai. Adapun kalimat pasif dalam bahasa Jepang disebut ukemi atau jodobung. Kalimat pasif bahasa Jepang memiliki keistimewaan tersendiri jika dibanding dengan bahasa lain. Misalnya bisa dibentuk bukan hanya dibentuk dari verba transitif, melainkan bisa juga dari verba intransitif. Dilihat dari segi makna, bahasa Jepang dibagi menjadi dua macam, yaitu pasif netral atau yang disebut churitsu ukemi dan pasif adversatif atau meiwaku ukemi. Dari segi struktur, kalimat pasif bahasa Jepang terdiri dari pasif langsung yang disebut chokusetsu ukemi dan pasif tidak langsung yang disebut kangsetsu ukemi. Kalimat pasif langsung yaitu kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat transitif yang objeknya berupa manusia atau benda yang bernyawa saja. Keistimewaan lain dalam bahasa kalimat pasif bahasa Jepang yaitu nomina tidak bernyawa, tidak dapat menduduki fungsi objek, fungsi subjek secara bebas seperti dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kala dan aspek. Kala dan aspek dalam bahasa Jepang merupakan hal yang sulit dipilah-pilah karena diekspresikan dengan ungkapan yang bentuknya sama. Kedua-duanya berhubungan dengan perbuatan atau kejadian lampau atau selesai, sedang atau masih berlangsung, dan akan atau belum dilakukan, yang kebanyakan diekspresikan dengan menggunakan verba teiru dan ta. Untuk menyatakan kala, sedang, atau genzai tidak selalu harus menggunakan verba teiru, melainkan bisa juga dinyatakan dengan verba bentuk atau yang lainnya, seperti bentuk kamus atau bentuk mas. Jika ingin membedakan kala teiru dapat dibedakan dengan melihat induk kalimat atau subung dan anak kalimat juzokusetsu. Jika verba bentuk lampau berada di induk kalimat subung, berarti kala kalimat tersebut lampau atau dalam bahasa Jepang kako. Kemudian ada aspek, yaitu aspek sendiri berarti kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian, apakah baru dimulai atau sedang berlangsung atau sudah selesai atau berulang-ulang. Ciri khas verba dalam aspek bahasa Jepang atau shunkan doshi, verba sekejap, kegiatan atau kejadian yang berakhir dalam waktu singkat, sesaat, tidak digunakan dalam bentuk te aru. Contohnya itu kosakata kekkon suru, shinu, okiru, ada aku, ada shimaru. Kemudian keizoku doshi, aktivitas yang memerlukan waktu tertentu, biasanya disertai dengan yukuri, shitsuzukeru, dan contohnya itu biasanya
ada kosakata kaku, ada hasiru, ada akeru, ada shimeru. Kemudian ada jotai doshi, menyatakan keadaan, tidak digunakan dalam bentuk teiru di dalamnya. Contohnya itu kosakata aru, iru, ada iru, dekiru, termasuk verba bentuk dapat potensial yaitu kakeru. Dan terakhir dayong shu no doshi, menyatakan sifat atau keadaan khusus selalu dalam bentuk teiru. Contohnya itu sugureru, dan ada sobieru, kemudian ada niru. Nah, kita bergeser ke bab berikutnya, itu bab 4. Di sini ada teknik analisa kalimat yang terdiri dari analisis IC, kemudian ada teori gramatikal generatif, dan pendekatan formalis dan fungsionalis. Menurut teori ini, dalam menganalisis kalimat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Kemudian unsur-unsur dari setiap bagian tersebut dianalisis sampai pada tingkat morfemnya. Setelah kerangka kalimat tersebut dianalisis dengan jelas, maka dengan mengganti substitusi satu unsur kata dari unsur kalimat tersebut bisa membuat kalimat lain yang jumlahnya tak terhingga. Contohnya pada kalimat atarashi hea no terebi. Kalimat ini bermakna ruangannya yang baru, sedangkan atarashi hea, atarashi terebi mempunyai makna bahwa TV-nya dalam kondisi baru. Melalui analisis IC di atas dapat diketahui bahwa suatu frasa yang sama akan membentuk dua struktur yang berbeda jika menunjukkan maksud yang berbeda. Kemudian ada teori gramatikal generatif. Banyak ahli linguistik Jepang yang mengikuti aliran ini dan menerapkannya ke dalam sintaksis bahasa Jepang. Meskipun bertubi-tubi kritikan muncul terhadap setiap teori yang dikeluarkan sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam linguistik strukturalis analisis IC. Analisis generatif mengeluarkan teori yaitu struktur frase, atau dalam bahasa Jepang kozo. Dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal. Satu, karena adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada kesatuan struktur frase atau kukozo kisoku, dan yang kedua ada struktur frase tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada kesatuan leksikonnya atau goi kisoku. Ini berdasarkan Koizumi 1993 halaman 177 sampai 178 mendeskripsikan ketentuan struktur frase dan leksikon bahasa Jepang sebagai berikut. Kemudian ada di bab 4 pendekatan formalis dan fungsionalis. Teknik analisis kalimat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan bergantung pada aliran mana yang akan digunakannya. Takami dan Kuno pada tahun 2007 halaman 3 menjelaskan bahwa pendekatan dalam menganalisis suatu kalimat secara umum ada dua macam, yaitu formalis keishiki sugi dan fungsionalis kinoshugi. Pandangan yang diberikan terhadap bahasa. Objek analisis aliran formalis adalah kalimat atau frasa dan klausa sebagai makna dalam bahasa, sedangkan objek analisis aliran fungsionalis adalah kalimat wacana yang dikaitkan dengan makna luar bahasa atau pragmatis. Takami dan Kuno pada tahun 2006 halaman 3-8 memberikan contoh tentang perbedaan kedua jenis pendekatan tersebut dalam menganalisis satu objek yang sama. Kedua pendekatan ini diterapkan dalam menganalisis klausa relatif ganda dalam bahasa Jepang. Maksud klausa relatif ganda yaitu dalam suatu klausa terdapat dua nomina yang dijelaskan atau dua buah klausa relatif dihimpun dalam satu klausa. Kemudian berikutnya ada batasan dari kasus tersebut berdasarkan pendapat pakar seperti Koizumi 2007, Kaswanti 1989, dan Parera 2009.
Yang pertama itu ada agentif. Agentif adalah kasus yang menunjukkan pelaku atau pemrakarsa suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Pelaku tersebut berupa amin yang bernyawa, yaitu manusia atau binatang. Misalnya pada kalimat Ali memukul Amir, kata Ali bertindak sebagai subjek dari perbuatan yang dinyatakan oleh verba memukul. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman atau experiencer. Kasus pengalaman itu kasus yang menunjukkan suatu makhluk yang bernyawa yang mengalami peristiwa psikologis, sensasi, emosi, atau kognisi akibat suatu peristiwa atau tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya pada kalimat Ali memujuk Amir agar pergi, kata Amir berkasus experiencer, pengalaman. Kemudian ada instrumental. Kasus instrumental sendiri menunjukkan alat yang digunakan oleh pelaku untuk melangsungkan perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya dalam kalimat Ali menggali lubang dengan cangkul, kata cangkul berkasus instrumental yang dimarkahi oleh kata dengan. Kemudian ada kasus benefaktif. Kasus ini ditunjukkan untuk makhluk hidup atau nomina yang bernyawa yang memperoleh keuntungan dari tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya dalam kalimat petani mendapat hadiah seekor sapi, kata petani berkasus benefaktif. Kemudian ada kasus objektif. Kasus objektif secara semantis paling netral, bisa semua nomina menduduki posisi ini. Nomina yang menjadi kasus objektif tidak melakukan perbuatan atau juga bukan merupakan alat, melainkan yang dipengaruhi atau terkena perbuatan atau juga yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya dalam kalimat Ali memotong mangga, kata mangga merupakan nomina yang berkasus objektif. Kemudian ada kasus sumber, adalah kasus yang menunjukkan hubungan semantis antara nomina dengan verbanya yang menyatakan titik awal suatu aktivitas yang dinyatakan oleh verba tersebut. Misalnya dalam kalimat Ali menerima buku itu dari kepala sekolah, kata kepala sekolah berkasus sumber, kemudian dimarkai dengan kata dari. Kemudian ada kasus sasaran. Kasus yang menyatakan tempat atau objek yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikat dalam suatu kalimat. Misalnya dalam kalimat Ali membicarakan hal itu pada ibunya, kata ibunya berkasus sasaran yang ditandai dengan kata pada. Kemudian ada kasus lokatif. Kasus ini menunjukkan lokasi tempat atau ruang berlangsungnya tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya pada kalimat Ali mengerjakan tugas di perpustakaan, kata perpustakaan pada kalimat di atas berkasus lokatif dan dimarkai oleh kata dalam bahasa Indonesia, oleh kata dari, oleh kata di. Dan kemudian ada komitatif. Kasus komitatif adalah kasus yang menunjukkan nomina yang penyerta dalam suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya dalam kata kalimat Amir dan Ali bertengkar, kata Ali berkasus komitatif. Kemudian ada time. Kasus waktu adalah yang menyatakan waktu terjadinya kegiatan atau peristiwa yang dilakukan agen dalam suatu kalimat. Kasus ini berfungsi opsional dan merupakan modalitas yang berhubungan dengan kala. Misalnya dalam kalimat ayah berangkat tadi pagi, kata tadi pagi berkasus waktu. Kemudian ada faktitif. Kasus ini menyatakan hasil dari suatu kejadian atau perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya dalam kalimat ibu menanak nasi, kata nasi berkasus faktitif. Kemudian ada semantis bahasa Jepang.
Semantis bahasa Jepang sendiri merupakan suatu cabang linguistik Gengogaku yang mengkaji tentang makna. Semantis memegang peran penting karena bahasa yang digunakan dalam komunikasi tiada lain untuk menyampaikan suatu makna. Objek kajian semantik antara lain makna go no imi kankei atau makna frase atau ku no imi, dan makna kalimat bung no imi. Kemudian ada makna dalam bahasa Jepang. Makna kata dalam bahasa Jepang memiliki banyak sinonim atau ruigigo yang sangat sulit untuk bisa dipadankan ke dalam bahasa Indonesia satu persatu. Kemudian terdapat juga banyak kata yang memiliki makna lebih dari satu atau yang disebut polisemi atau dalam bahasa Jepang tagigo. Satu kata yang berpolisemi dalam bahasa Jepang jika dipadankan ke dalam bahasa Indonesia bisa menjadi beberapa kata yang berbeda. Maka dari itu hubungan antara makna dalam polisemi harus dideskripsikan secara jelas agar mempermudah dan membantu para pembelajar bahasa Jepang dalam memahaminya. Relasi makna merupakan penyusunan kelompok kategori berdasarkan kategori hubungan tertentu. Contohnya pada verba hanasu berbicara, yu berkata, shaberu ngomong, dan taberu makan dapat dikelompokkan ke dalam kotoba o hasuru bertutur. Sedangkan verba taberu makan tidak masuk ke dalam makna frase dalam bahasa Jepang. Bisa memahami sebuah frase dengan makna leksikal atau mojidori no imi, yaitu makna dasar, yakni masih belum mengalami konotasi dan hubungan gramatik dengan kata lain. Kemudian ada makna idiomatikal, kangyo teki imi, makna yang timbul dari gabungan dua kata yang menyimpang dari makna asli ke kata tersebut. Makna kalimat juga dijadikan sebagai objek kajian semantik karena suatu kalimat ditentukan oleh makna setiap kata dan strukturnya. Kemudian ada jenis dan perubahan makna. Sebelum membahas materi semantik lebih jauh, kita perlu mengenali berbagai jenis makna dan penyebab terjadinya perubahan makna. Yang pertama ada makna leksikal. Dalam bahasa Jepang disebut jisho teki imi atau jikoi teki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari gramatikalnya, atau bisa juga dikatakan makna asli suatu kata. Sedangkan makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut bunpo teki imi, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Kemudian ada makna denotatif. Dalam bahasa Jepang disebut meiji teki imi atau gaiyeng, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa. Sedangkan makna konotatif disebut anji teki imi atau naiho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicara. Selanjutnya ada makna dasar, disebut dengan kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata. Makna asli yang dimaksud yaitu makna bahasa yang digunakan pada masa sekarang saat ini. Kemudian terakhir ada perluasan makna atau disebut tengi, merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, diantaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majas. Kemudian ada kajian tentang kosakata di bab 6. Jika kalian membuka kamus bahasa Jepang Indonesia, hampir tidak ada kamus yang memberikan informasi setiap kata secara lengkap. Umumnya informasi yang dicantumkan hanya sebatas arti dan jenis kata saja. Lihat kamus Daigaku Shorin dan Goro Taniguchi. Lain halnya dengan kamus yang ditulis dalam bahasa Jepang, Kokugo Jiten. Biasanya informasi tentang kosakata yang dicantumkannya lebih lengkap lagi, bahkan dilengkapi dengan contoh penggunaan dan kalimat. Namun kamus tersebut pada umumnya diperuntukkan bagi penutur asli orang Jepang. Sedangkan bagi pembelajar orang asing, terutama tingkat dasar menengah, masih terlalu sulit untuk bisa menggunakannya. Selain masih sulit pula untuk mendapatkannya.
Kemudian ada makna arti. Makna kosakata perlu dideskripsikan, apalagi bahasa Jepang, sebagai bahasa asing, karena seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa hubungan antara makna dengan bentuk atau bunyi dalam suatu kata bersifat arbiter atau manasuka, atau dalam bahasa Jepang shiishei. Jadi jika hanya mendengar atau melihat saja belum cukup untuk bisa mengetahui arti dari sebuah kata. Oleh karena itu, makna setiap kata perlu dideskripsikan satu persatu. Kemudian ada huruf kanji dan kana. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang yaitu huruf kana atau hiragana dan katakana. Setiap kata perlu disertai huruf kanjinya, termasuk bagaimana cara menulis okurigananya, karena tidak sedikit dalam satu kosakata yang penulisannya berbeda-beda. Misalnya verba hakaru, mengukur, bisa ditulis dengan kanji hakaru dan hakaru. Jika kita deskripsikan setiap kata dengan jelas, sangat membantu para pembelajar untuk membedakan makna atau minimal bisa mengetahui kapan huruf tersebut digunakan. Kemudian ada pelafalan hatsuon dan tanda aksen. Pada bab 2 telah dibahas bahwa bunyi-bunyi bahasa Jepang berbeda dengan bunyi bahasa Indonesia, meskipun dilambangkan dengan huruf alfabet yang sama. Pelafalan setiap kosakata perlu dicantumkan, misalnya dengan menggunakan lambang-lambang fonetik internasional. Kita perlu mengetahui bahwa bunyi U bahasa Jepang berbeda dengan bunyi U dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Jepang juga banyak terdapat homonim atau doong igigo, yaitu beberapa kata yang bunyinya sama sehingga aksen dalam bahasa Jepang berfungsi sebagai pembeda arti. Oleh karena itu, setiap kosakata perlu diberikan tanda aksen. Kemudian ada jenis kata atau dalam bahasa Jepang disebut hinshi bunrui. Jenis kata perlu dicantumkan dalam sebuah kamus sebab akan mempengaruhi penggunaannya dalam kalimat. Suatu kosakata dalam suatu bahasa Jepang jika dipadankan dengan bahasa lain terkadang berbeda jenis katanya. Dalam bahasa Jepang sendiri, genki yang artinya sehat merupakan adjektiva na, tetapi lawannya yaitu kata byoki atau sakit merupakan nomina jika jenis kata tersebut tidak diinformasikan. Kesalahan berbahasa pada pembelajar akan muncul karena mereka menganggap bahwa kedua kata tersebut merupakan adjektiva. Jika diantaranya ketika kedua kosakata tersebut digunakan sebagai modifikator, sering terjadi kesalahan seperti byoki nahito memiliki, padahal harusnya itu byoki no hito. Kemudian ada perubahan bentuk katsuyo, bentuk. Perubahan kata perlu dicantumkan. Mengalami perubahan bentuk disebut yogen, yaitu verba adjektiva karena berpengaruh terhadap makna dalam bahasa Jepang. Kata dan kopula, makna setiap kosakata atau yogen tersebut ditentukan pula oleh bentuknya, apakah bentuk lampau atau bentuk akan datang dan sebagainya. Karena ada kata tertentu yang tidak atau hanya digunakan dalam bentuk tertentu, misalnya verba suru dalam frase shiroi hadao shiteiru selalu digunakan dalam bentuk teiru. Kemudian ada pola kalimat atau informasi tata bahasa. Informasi yang berhubungan dengan pola kalimat diantaranya menyangkut partikel kakujoshi, misalnya partikel o hasanya biasanya digunakan untuk menyatakan objek dalam kalimat transitif, tetapi bisa juga digunakan dalam kalimat intransitif dalam menyatakan tempat yang ditinggalkan atau jalan yang dilalui. Untuk verba kotairu, menjawab, meskipun merupakan verba transitif, jika digunakan partikel o, melainkan informasinya akan perlu dideskripsikan, yaitu kapan kosakata tersebut digunakan. Dalam bahasa Jepang banyak ditemui bahwa kosakata untuk
bahasa tulisan dan bahasa lisan berbeda. Kemudian dalam penggunaannya ada yang digunakan secara formal, ada juga yang digunakan dalam situasi yang tidak formal. Misalnya kata ashita dan asu. Kemudian ada myonichi, semuanya berarti besok. Tetapi kata ashita digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan untuk kata asu digunakan dalam situasi agak formal, sedangkan kata myonichi digunakan dalam situasi sangat formal. Kemudian ada contoh penggunaan. Jika setiap kosakata dientrikan dalam kamus disertai dengan contoh penggunaan yore, akan sangat membantu para pembelajar dalam menghindari salah kaprah dalam penggunaannya. Misalnya kata hikko shizuru berarti pindah, sering disalahgunakan untuk pindah duduk atau pindah tempat, padahal kata tersebut hanya berlaku untuk pindah rumah atau tempat tinggal saja. Kemudian ada metode kajian kosakata. Analisis komponen makna seibung bung seki. Pada bab 3 telah dibahas bahwa dalam fonologis terdapat istilah benbetsuteki sosei atau analisis fitur distinguitif untuk menguji apakah suatu fonem bisa membedakan arti atau tidak. Hal seperti ini bisa juga digunakan dalam menganalisis makna atau suatu kata yang disebut dengan analisis komponen makna. Kemudian ada analisis imitokucho, semantic feature dalam semantem. Dalam bahasa Jepang ada dua istilah tentang makna, yaitu kata imi dan i. Dalam kata imi digunakan menyatakan makna hatsua atau tuturan yang merupakan wujud satuan dari paral, sedangkan igi digunakan untuk menyatakan makna dari bung kalimat sebagai wujud satuan dari language. Oleh karena itu dikatakan bahwa makna dari hatsua merupakan objek kajian pragmatik, sedangkan makna dari bung merupakan kajian semantik. Makna suatu kata biasanya akan berkembang karena dipengaruhi oleh konteks atau situasi penggunaannya pada suatu kata. Ada makna yang umum yang sudah merupakan keputusan bersama dari mayoritas pemakainya sebagai suatu segmen atau sebuah komponen. Makna ini digunakan dengan istilah igiso atau semantem. Dalam suatu igiso terdapat beberapa bagian yang disebut dengan imitokucho atau fitur semantik. Misalnya kata kemushi yang berarti ulat bagi mayoritas orang Jepang merupakan hal yang tidak disukai, sehingga kata kemushi merupakan imitokucho, yaitu ningen ni kiwareru atau tidak disukai oleh manusia. Kemudian ada hubungan antara makna go to go no imi kankei. Jika suatu imitokucho terdapat dalam beberapa kata, maka kata-kata tersebut dapat digolongkan ke dalam satu medan makna yang sama. Misalnya untuk imitokucho dari kotoba hasuru atau bertutur terkandung dalam verba hanasu bicara, berkata, shaberu ngomong, dan noberu mengutarakan, kataru bercerita, dan sasayaku berbisik, subuyaku menggerutu, donaru menghardik, wameku berteriak, dan sebagainya. Dari medan makna tersebut bisa digolongkan lagi berdasarkan kategori tertentu, sehingga bisa membuat suatu kelompok kata yang disebut dengan goi. Pengelompokan tersebut bisa berdasarkan pada relasi makna seperti berikut: aruigi kankei, hubungan kesinoniman. Dua buah kata atau lebih yang mempunyai salah satu imitokucho yang sama bisa dikatakan sebagai kata yang bersinonim. Misalnya kata agaru dan noboru, atau kata kyomi dan kanshi. Karena ada kemiripan makna dikatakan bersinonim, akan tetapi meskipun bersinonim hanya ada konteks tertentu saja, karena tidak ada sinonim yang semuanya sama persis, melainkan dalam konteks tertentu pasti ditemukan suatu perbedaan meskipun kecil. Kemudian ada hanggi kankei atau antonim. Dua buah kata dapat juga dilihat dari imitokucho-nya, kendati pun sebagai besar imitokucho-nya sama, tetapi tidak ada salah satu imitokucho dianggap berlawanan, maka hubungan kata tersebut bersifat antonim.
Misalnya kata Noboru yang telah disinggung di atas dapat dikontrasikan dengan kata kudaru atau turun, sehingga makna nampak bahwa kedua kata tersebut berhubungan antonim. Kemudian ada jouge kankei, hubungan hiponimi dan hipernimi. Hubungan ini merupakan hubungan antara dua kata, misalnya A dan B. Bisa dikatakan bahwa A termasuk dalam bagian dari B, atau B meliputi, mencakup, atau membawahi A. Contohnya antara kata doubutsu binatang dan kata inu anjing. Kata doubutsu merupakan hipernimi joigo, sedangkan kata inu anjing merupakan hiponimi atau kaigo. Untuk mengujinya bisa menggunakan formula A toyu B, atau dengan A merupakan salah satu jenis dari B. Oleh karena itu inu toyu doubutsu binatang yang namanya anjing bisa diterima, sedangkan doubutsu toyu inu anjing yang namanya binatang tidak bisa diterima. Kemudian yang terakhir ada data penelitian bahasa. Data penelitian tentang makna bahasa dapat digunakan dua jenis, yaitu jitsurei dan sakurei. Jitsurei ada contoh penggunaan yang berupa kalimat dalam teks konkret seperti dalam tulisan ilmiah, surat kabar, novel-novel, dan sebagainya. Sakurei adalah contoh penggunaan yang dibuat oleh peneliti sendiri yang tingkat kebenarannya diterima oleh umum penutur asli. Kedua jenis data tersebut masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, akan tetapi jika peneliti menggunakan kedua jenis data tersebut secara bersamaan, maka kekurangan dari keduanya bisa ditutupi dengan saling melengkapinya. Hai, ijo desu. Mite kurete arigatou gozaimashita.